puji Tuhan. Hari ini ada yang tidak hadir kah? Ada semua, Ibu. Sudah berdoa? Sudah, Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang panca indera. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta kalian semua untuk berdiri dulu. Kita akan menyanyikan satu lagu yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Berdiri ya, semangat sedikit deh, Koni. Ibu minta Viana untuk pimpin kita menyanyikan lagu di depan. Kalian semua tahu lagu Dua Mata Saya, toh? Tahu ke? Begini, dua mata saya. Tahu? Tahu Ibu ya. Kita mulai, Zai. Iya, Ibu. 1, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya satu, satu mulut saya tidak berdimakan, dua tangan saya yang kiri dan kanan, dua kaki saya pakai sepatu baru. Jadi, anak-anak, lagu tadi itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang panca indera. Kalian bisa lihat gambar yang ada di dalam? Bisa, Ibu. Di dalam merupakan gambar apa? Menggunakan senter. Ya, Nabi, silakan. Gambar seseorang anak yang sedang membaca menggunakan senter. Ya, betul sekali. Jadi gambar ini merupakan gambar anak yang sedang membaca menggunakan senter dan membacanya di ruangan yang gelap. Apa yang terjadi jika anak ini terus-menerus membaca di tempat yang gelap? Saya Matanya akan rusak. Satu-satu selesai. Ya, Dela, silakan. matanya rusak, Bu. Ya, siapa lagi? Sensa, silakan. Matanya cepat rapuh, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi jika kita terus-menerus membaca di tempat yang gelap, maka kita akan cepat rusak, mudah rabun dan cepat lelah. Oke. Jadi kita akan masuk ke materi, yaitu tentang panca indera. Dari adik-adik semua, siapa yang tahu apa itu panca indera? Angkat tangan. Siapa yang tahu apa itu panca indera? Angkat tangan. Tidak tahu. Saya, Ibu. Oh iya, Sensa, silakan. Panca indera, Ibu, organ yang ada pada manusia. Ya, siapa lagi? Mandiririn. Alat indera pada manusia, Ibu. Ya, siapa lagi? Aktif. Bagian-bagian tubuh pada manusia. Ya, jadi jawaban kalian semua itu benar. Jadi panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar tubuh kita. Panca indera juga terdiri atas indera pendengar, indera penglihatan, indera penghisap, indera peraba, dan indera pembau. Yang pertama itu indera penglihatan. Indera penglihatan kita itu apa? Mata. Betul sekali. Jadi indera penglihatan kita itu adalah mata, di mana organ indera yang berfungsi untuk menerima gambar visual, dan juga mata merupakan organ yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar mata kita tetap sehat, kita perlu merawatnya dengan cara membaca dengan jarak yang cukup, tidak menonton televisi dari dekat, dan mengonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Coba kalian semua tutup mata dulu. Tutup mata. Ya, Ibu. Apa yang kalian rasakan? Ya, betul sekali. Itu yang terjadi jika kita tidak bisa merawat organ kita dengan baik. Organ mata. Ya, Bu. Mata juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu kornea. Kornea ini berfungsi untuk melindungi lensa mata dan meneruskan cahaya masuk ke mata, seperti yang ada pada gambar ini. Dan yang kedua, lensa mata.
Lensa mata itu berfungsi untuk membiarkan cahaya yang masuk ke mata. Dan yang ketiga ada iris. Iris fungsinya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan mengubah ukuran pupil atau lubang hitam di tengah mata. Lubang hitam di tengah mata itu namanya pupil. Jadi yang keempat, pupil. Fungsi pupil itu sebagai jalan masuk cahaya ke dalam mata. Dan yang kelima, saraf mata atau saraf optik, di mana fungsinya menghantarkan impuls atau sinyal visual ke retina ke otak, tepatnya ke lobus occipital di bagian belakang otak. Yang kedua, indera pendengaran. Indera pendengaran kita itu adalah telinga. Ya, betul sekali. Indera pendengaran kita itu adalah telinga yang berfungsi untuk menangkap dan memproses suara. Telinga biasa digunakan untuk mendengarkan musik, berteleponan, bercakap dengan orang lain, ataupun menangkap suara di sekitar kita. Siapa yang tahu cara menjaga kesehatan telinga? Angkat tangan. Membersihkan telinga. Correctly. Satu-satu. Ya, Ririn. Membersihkan telinga Ibu. Ya, betul sekali. Said. Menjauhkan telinga dari cahaya yang cukup keras. Ya. Saya serius sedikit Kak. Kalau pembelajaran, jangan main. Ya, Ica. Tidak mendengarkan suara yang terlalu keras. Ya, betul sekali. Siapa lagi? Yana. Tidak boleh memasukkan benda keras. Iya, betul sekali. Jadi, cara menjaga kesehatan telinga itu yang pertama, tidak boleh memasukkan benda keras ke dalam telinga. Yang kedua, menghindari suara yang terlalu keras. Lalu pada indera pendengaran kita juga itu terbagi menjadi tiga, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Fungsi telinga bagian luar yaitu untuk menangkap bunyi, dan fungsi telinga bagian tengah yaitu untuk menerima gelombang suara dari luar dan mengubahnya menjadi getaran dan meneruskannya ke telinga bagian dalam. Dan yang terakhir, fungsi telinga bagian dalam yaitu untuk menerima rangsangan dari telinga bagian tengah. Yang ketiga, indera penciuman atau indera pembau. Ibu minta satu orang untuk membaca ini di depan. Ya, Ririn, silakan. Indera pembau adalah indera yang berfungsi untuk menyeleksi bau atau aroma. Indera pembau kita adalah hidung yang biasa kita gunakan mencium bau-bau di sekitar kita, seperti aroma wangi bunga, aroma wangi bunga. Rongga hidung terdapat selaput lendir rongga hidung yang di dalamnya terdapat selaput pembau. Agar hidung tetap sehat, kita perlu menjaga kebersihan lingkungan, tidak memasukkan benda ke dalam hidung, menghindari debu dan asap yang berlebihan. Ya, terima kasih Ririn. Jadi, indera penciuman atau indera pembau itu berfungsi untuk menyeleksikan bau-bau atau aroma yang ada di sekitar kita. Seperti yang ada pada slide ini, agar kita punya hidung itu tetap sehat, kita perlu menjaganya dengan menjaga kebersihan lingkungan, tidak memasukkan benda ke dalam hidung, menghindari debu dan asap yang berlebihan. Yang keempat, indera pengecap. Jadi, indera pengecap atau lidah adalah organ yang berfungsi untuk merasakan rasa dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Seperti yang kalian lihat di sini, di bagian warna birunya terdapat pengecap rasa pahit, warna kuningnya pengecap rasa asin, dan warna pinknya ini pengecap rasa asam. Jadi untuk menjaga kesehatan lidah yaitu menjaga kebersihan mulut, menyikat gigi secara teratur, mengkonsumsi makanan yang bersih dan sehat. Jadi harus rajin-rajin sikat gigi. Dan percuma juga kalau kita sikat gigi tapi kita tidak sikat lidah. Jadi kalau sikat gigi, lidah juga harus sikat. Ya, Ibu. Mengerti? Mengerti, Ibu. Yang kelima yaitu
Indra peraba. Indra peraba adalah kemampuan tubuh untuk merasakan berbagai rangsangan fisik seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri melalui kulit. Indra peraba biasa digunakan untuk merasakan benda-benda sekitar seperti panasnya api, kasarnya benda-benda maupun dinginnya air. Siapa di rumah misalnya ketika dia pulang dari bermain hujan, siapa yang kalau sudah sampai di rumah itu dia langsung pergi ke tungku api untuk menghangatkan badan. Pintar. Jadi cara menjaga kesehatan kulit yaitu mandi secara teratur, terus menjaga kebersihan tubuh menggunakan pakaian yang bersih. Jadi tidak boleh tidak mandi ya. Jadi di sini ibu sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik untuk kalian kerja. Petunjuk pengerjaannya di sini kalian harus baca soalnya dengan baik, kemudian isi fungsi dari setiap nama indera yang tersedia. Di sini ibu sudah menyiapkan nama indera yang pertama mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Jadi kalian mengisinya apa fungsi dari mata, apa fungsi dari telinga, apa fungsi dari hidung, dan apa fungsi dari lidah, begitu juga kulit. Ngerti? Kita bagi dalam 5 kelompok sudah. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah. Sudah? Belum. Sudah, Ibu. Siapa yang sudah? Kelompoknya siapa yang sudah? Kami, Bu. Nanti satu-satu sebentar presentasi di depan kelas, Iya. Sudah. Ya. Siapa yang sudah? Sudah semua? Sudah semua. Ya. Kelompok 1 dulu yang pertama untuk presentasi. Jadi kalau ada teman yang presentasi di depan, kalian harus mendengarkannya dengan baik-baik. Baik, Ibu. Dari kelompok kami, mata berfungsi untuk melihat orang di sekitar kita.
telinga berfungsi untuk mendengarkan suara atau bunyi. Yang ketiga, hidung berfungsi untuk mencium aroma dan bau. Yang berikut, lidah berfungsi untuk mengecap rasa seperti rasa pahit, manis, asam, dan asin. Yang kelima, kulit fungsinya meraba dan merasakan benda kasar, halus, dan suhu panas dan suhu dingin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 sudah. Silakan perwakilan dari kelompok 1 orang. Kelompok 2. Ya, silakan Dela. Baik, kami dari kelompok 2. Untuk gambar yang pertama ada gambar mata, fungsinya untuk melihat benda-benda di sekitar kita. Untuk gambar yang kedua ada gambar telinga, untuk mendengarkan suara atau bunyi. Untuk gambar yang ketiga ada gambar hidung yang berfungsi untuk mencium aroma. Untuk gambar yang keempat ada lidah untuk mengecap rasa makanan. Dan untuk gambar yang kelima untuk meraba atau merasakan suhu di sekitar kita. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan 1 orang. Kelompok 3. Kelompok 3. Baik, dari kelompok 3, mata berfungsi untuk melihat orang dan benda, telinga berfungsi untuk mendengar bunyi, hidung berfungsi untuk mencium bau atau wangi, lidah berfungsi untuk mengecap makanan atau sebagai indera perasa, kulit berfungsi untuk merasa atau meraba. Ya, terima kasih. Kelompok 4. Kelompok 4, Mira, silakan maju. Baik, dari sini mata berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, sedangkan hidung di sini itu untuk mencium bau atau aroma di sekitar kita. Lalu lidah di sini itu merasakan pahit, asin dan manis. Dan yang terakhir di sini itu kulit, yang dimana berfungsi merasakan suhu seperti panas dan dingin. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada semua karena sudah mengerjakan ilmu medianya dengan baik. Dari hari ini tadi kita mempelajari materi tentang panca indera. Dari kalian semua, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Kalau ada yang bisa, angkat tangan. Ya, Naldi, silahkan. Baik Ibu, panca indera untuk manusia itu sangat berguna untuk kehidupan. Ya, Itu saja. ya, Ririn, silahkan. Panca indera itu sangat penting bagi kehidupan kita, maka dari itu kita harus merawatnya dengan baik. Ya, betul sekali. Jadi, panca indera kita itu terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Dari masing-masing itu mereka memiliki fungsi yang berbeda dan untuk menerima rangsangan dari lingkungan. Mata berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, dan lidah untuk mengecap rasa kulit, mengecap rasa, dan kulit untuk merasakan sentuhan. Jadi adik-adik semua, kalian sudah mengerti materi kita pada hari ini, kah? Sudah. Puji Tuhan kalau sudah mengerti. Jadi itu saja materi kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, karena kita tadi dimulai dengan doa, jadi untuk menutup pembelajaran, Ibu minta 1 orang untuk pimpin kita dalam doa. Ya, Elma, silakan. Marilah kita mengucapkan pantas untuk berdoa. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah ibu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Terima kasih. Ya Allah.